Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, salam jumpa dan salam sehat bagi kita sekalian. Walaupun kita tidak dapat berjumpa secara fisik, tapi kita bersyukur bahwa kita dimungkinkan untuk berjumpa secara virtual melalui media sosial dan khususnya untuk ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur bahwa kita dimungkinkan untuk bersekutu, untuk bersama-sama merendahkan hati dan kehidupan, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan melalui ibadah virtual pada saat ini. Dan karena itu, saudara-saudara, mari arahkan hati dan kehidupan saudara kepada Tuhan dan kita mulai ibadah kita. Pertolongan yang kita harapkan dalam ibadah ini, jadi kiranya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dari Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan renungkan bersama-sama dalam persekutuan kita pada saat ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu pada saat ini, karena kasih dan karena cinta Tuhan bersama-sama kami, menopang kami, sehingga kami boleh kuat dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya bahwa kasih, bahwa cinta Tuhan senantiasa meliputi kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk menjalani hidup ini dalam anugerah-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, Roh Kudus tuntun kami semuanya, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami sekalian, dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa sanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah
itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Ialah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada, menghadapi berbagai hal dalam hidup ini. Tentu kecuali kita masih menghadapi pandemi virus corona, walaupun tentu saudara-saudara dalam protokol kesehatan yang ketat, kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan bisa kita lakukan. Tapi tentu belumlah saya bebas apa yang boleh kita alami sebelum pandemi virus corona. Juga saudara-saudara, kita mendengar bahwa saudara-saudara kita, ada orang tua kita yang sakit, ada orang tua kita yang dirawat, ada orang tua kita yang mengalami kelemahan tubuh. Juga saudara-saudara, kita mendengarkan bahwa ada kekasih-kekasih kita yang berduka cita karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam situasi yang demikian itu, pertanyaan penting yang perlu kita renungkan adalah, apakah kemudian kita bisa berkata seperti pemazmur untuk tetap bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik? Tidakkah saudara-saudaraku, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, biasanya kebaikan Tuhan itu diukur sejauh mana kita bisa menikmati ketenangan, sukacita, tanpa pergumulan, tanpa beban hidup. Sering kemudian kita merasa bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita pada saat keadaan hidup ini aman-aman saja. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu pembacaan kita pada saat ini yang dimulai, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Pertanyaannya adalah, apakah keadaan yang dialami oleh pemazmur, tentu mewakili umat Israel, mewakili kehidupan kita, memang mereka atau dia dalam keadaan yang aman-aman saja, sehingga dia berani atau dengan sukacita mengungkapkan bahwa Tuhan itu baik. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu tidaklah demikian. Tapi dalam pembacaan kita, dan saudara-saudara bisa saudara membaca Mazmur 107 ini secara keseluruhan, maka di sana didapatkan bahwa ternyata pemazmur juga menghadapi pergumulan yang luar biasa. Kita baca saja ayat yang keempat, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dikatakan begini, ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar
dan haus jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Jadi itu situasi yang dihadapi oleh pemazmur, bahwa dia juga menghadapi pergumulan dan beban-beban kehidupan. Tapi dalam situasi itu, saudara-saudara, apa yang dilakukannya? Apa yang dikerjakan oleh pemazmur? Apa yang kemudian dilakukan ketika ia menghadapi beban hidup, ketika menghadapi pergumulan kehidupan? Apa yang dilakukan pemazmur? Dan tentu menjadi pelajaran bagi kita apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ketika kita menghadapi pergumulan kehidupan. Dikatakan ayat yang ke-6, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi yang dilakukan saudara-saudara dalam kesesakan oleh pemazmur adalah berseru kepada Tuhan, menyampaikan isi hati kepada Tuhan, menyampaikan kerinduan hati kepada Tuhan. Saya tertarik saudara-saudara cerita dalam Alkitab dalam Matius pasal 15. Ada seorang perempuan Kanaan, tentu bukan orang Yahudi, yang mempunyai pergumulan yang luar biasa, kegelisahan yang luar biasa, ketakutan, kecemasan yang luar biasa karena anak perempuannya kerasukan setan. Ia berseru-seru kepada Tuhan, ia berseru-seru kepada Yesus, dan ia kemudian ditolak oleh murid-murid, tapi ia kemudian memberanikan diri untuk terus menyampaikan isi hatinya kepada Yesus. Ia berkata, Tuhan tolonglah aku. Bahkan saudara-saudaraku, sama Tuhan Yesus menolak dia. Ayat yang ke-27 dari pasal 15 dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Jadi saudara-saudara, dalam pergumulan yang berat, kita dan ibu dalam pembacaan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Karena saya sering mengatakan, saudara-saudara, dalam batas tertentu mungkin kita masih punya kekuatan, tapi dalam batas tertentu juga kita tidak lagi punya kekuatan untuk menolong diri kita sendiri. Dan karena itu hanya Tuhan harapan kita, hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Dan saudara-saudara, itu yang kemudian didapatkan orang-orang yang kemudian mengandalkan Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Dalam ayat pembacaan kita, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ayat 8 dikatakan sampai ayat 9, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkan dengan kebaikan. Jadi orang yang berseru kepada Tuhan, saudara, Tuhan tidak akan pernah menutup tangan, menutup mata. Tuhan akan tidak pernah kemudian tak menggerakkan dan memberikan tangannya yang penuh kasih sayang untuk menopang kita, menolong kita. Dia akan memuaskan jiwa kita. Dia akan mengenyangkan hati kita dengan kebaikan. Artinya apa, saudara? Pergumulan boleh saja terjadi dalam hidup ini. Masalah boleh saja terjadi dalam kehidupan kita. Tapi dekat dengan Tuhan, berpasrah kepada Tuhan, maka di sana pasti ada ketahanan. Dan dalam segala hal yang terjadi, maka Alkitab mengatakan, saudara, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita, yang dikehendaki oleh Yesus bagi kita dalam hidup ini. Dan karena itu saudara-saudaraku yang sama Tuhan, Tuhan baik. Dan karena itu berserulah kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam segala hal yang kita hadapi
dan kita alami. Amin firman. Mari saudaraku berdoa. Ada ungkapan syukur dan terima kasih ya Bapa di sorga, segala kasih dan segala cinta Tuhan yang boleh kami alami, kami rasakan. Kami tahu bahwa hidup ini tidaklah semua berjalan dalam apa yang kami harapkan dan kami rindukan. Tapi di dinamika kehidupan kami selalu silih berganti. Ada kalanya kami menikmati hidup ini dalam sukacita karena ketenangan perjalanan hidup ini. Tapi juga ada kalanya kami menghadapi berbagai beban dan pergumulan. Tapi kami mau berharap sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menolong kami, menopang kami menjalani hidup ini. Pegang tangan kami Tuhan, sehingga hati kami, jiwa kami penuh ketenangan karena Engkau bersama-sama kami. Kami tak berjumpa dengan secara fisik, tapi kami berjumpa dengan hati kami, doa-doa kami, harapan-harapan kami, menjangkau kekasih-kekasih kami di jemaat ini dalam banyak situasi yang dihadapi di berbagai tempat. Berkati mereka yang bersukacita dalam minggu yang telah dilalui. Ada banyak hal yang membuat kami bersukacita, bergembira, dan karena itu kami mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan dalam sukacita yang terjadi. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang dalam masa tua kami tidak dapat menjangkau mereka dengan bibir kami, dengan tangan kami, tapi kami menjangkau mereka dengan doa-doa kami Tuhan, kiranya menyapa mereka dengan cinta, menyapa mereka dengan kasih sayang sehingga mereka tetap dikuatkan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan menuntun kehidupan kami menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan akan menolong kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami ke depan. Dalam banyak situasi, izinkan kami melangkahkan kaki kami melalui hari-hari hidup kami, memberkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, semua satgas yang ada dan semua tim yang bekerja dalam rangka menghadapi pandemi virus corona. Jaga dan tolong dan topang kami, sehingga kami boleh melaluinya dalam anugerah dan dalam cinta Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala beban hidup kami, segala pergumulan kehidupan kami ke dalam Tuhan kuasa-Mu kami serahkan. Rindu hati kami Tuhan, menyapa kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami kuat, kami mampu menjalani hidup ini. Beri ketenangan bagi kami menjalani hidup ini. Dan jangan biarkan kami berjalan sendirian. Topang kami, jaga kami. Malaikat-malaikat Tuhan menjaga kami. Tiang awan dan tiang api menopang kami, menjaga kami. Sehingga kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan kami percaya kami boleh dikuatkan dan dimampukan menjalani hidup ini. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini syukur kami, ini kehidupan kami. Bersama-sama sendengkan telinga kasih-Mu Tuhan, jawab doa kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Kami berharap bahwa semua kita, orang tuaku, saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada, tetap dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan, tetap kuat, tetap sehat, tetap sukacita, menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kure sumanga.